Dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobar Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Sabtu 27 Desember 2025 yang akan menjadi pertandingan terakhir Persib Bandung pada tahun 2025 ini, tetapi bukan penutup ya putaran pertama karena masih ada 3 pertandingan lagi sampai nanti puncaknya melawan Persija. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak sendirian di studio, ada yang comeback gitu, Mas Giri. Hai. Setelah Comeback dong, cedera ya. Aduh, jangan cedera. Setelah menikmati liburan ya, walaupun janjinya dari 2 bulan lalu nggak akan liburan dulu, tapi nggak apa-apa. Refreshing Ya sedikit. refreshing sedikit. Jangan lupa ditraktir Kang Opik ya menempati kursi panas itu selama Kang Giri nggak ada. Ya. Iya, jadi selama liburan Persib Bandung telah melewati beberapa pertandingan ya, udah lolos ke ACL tuh, lalu sekarang punya 3 pertandingan terakhir di putaran pertama dan akhirnya kesempatan merebut posisi puncak klasemen ini ternyata yang awalnya mungkin ya udah nggak apa-apa ngereya gitu ya kalau kata bahasa Sunda, nanti aja di putaran kedua, ternyata malah sangat possible untuk terjadi di putaran pertama ya. Nah, sebelum kita bahas preview pertandingan, mungkin boleh dibahas dulu nih soal kemungkinan bisa merebut puncak klasemen pada akhir putaran pertama ini. Iya, setidaknya ini ada kans ya. Belum putaran pertama selesai, ada kans di pertandingan sekarang ini, walaupun ini laga pekan ke-8, laga tunda melawan PSM Makassar yang secara kekuatan ya kekuatan bagus. Tapi tetap ada peluang untuk mengambil alih posisi Borneo FC. Walaupun sebelumnya jarak terlalu jauh. Borneo FC 11 pertandingan beruntun selalu menang. Jarak dengan Persib sangat jauh, apalagi Persib juga banyak melakukan jadwal tunda ya. Dan sekarang kesempatan itu datang. Setidaknya kalau nanti menang itu udah ke posisi pertama, karena poinnya akan sama 3-3-4 ya. 3-4. Sama 3-4. Sementara Persib main hari Sabtu, terus baru Borneo FC keesokan harinya. Melawan Malut United. Malut United loh ini tim yang mengalahkan Persib, dan boleh dong kita optimistis bahwa Persib menang terus kemudian Borneo FC kalah, dan itu akan membuat ya Persib menutup tahun 2025 di posisi pertama. Iya, dan berbicara mengenai pekan ini nih, keempat tim ya, Malut United akan berhadapan dengan Borneo, Persib akan mengejar poin dari PSM Makassar dan juga Persija Jakarta setelah kemarin kalah. Gak mau dong posisinya direbut oleh Malut United ya, karena sekarang di klasemen cuma terpaut 1 poin ya, Persija dan juga Malut 29 dan 28. Iya, ini pokoknya pekan penutup 2025 yang sangat berat untuk semua tim lah. Persib kalau terpleset juga bisa diambil alih oleh Persija, dan Persija juga masih dikejar oleh Malut United, walaupun saya tidak tahu secara pasti apakah ketika Persija kalah apakah bisa disalip oleh Malut United atau enggak, tapi yang pasti ya udah Persib aja. Persib mengatur nasib sendirilah. 3 poin atas PSM, dan kita lihat saja nanti apakah Borneo FC kalah atau menang lawan Malut. Kalau menang ya udah masih ada kesempatan lain nanti. Kalau Borneo FC kalah ya sudah wayahnya lah. Wayahnya Persib di atas gitu. Mudah-mudahan ya, doa kita semua ya, karena kalau mengingat musim lalu Persib Bandung juga baru mengunci puncak klasemen paruh musim itu saat di pertandingan terakhir pekan ke-17 putaran pertama ya. Setelah mengalahkan, itu pun laga tunda kalau nggak salah melawan Persis Solo waktu itu. Jadi ya bisa terulang ya. Mudah-mudahan, tapi ya sebelum, kalau memang ini terjadi, ya sebelum pekan ke-17 udah merasakan di puncak klasemen, walaupun sebelumnya ya itu Borneo itu sangat tinggi sekali, kelihatannya tinggi, tapi sekarang dalam jangkauan. Itu Bojan Hodak juga mengatakan bahwa menjelang pertandingan melawan PSM ini mood semua pemain sangat bagus, yaitu recovery terbaik adalah kemenangan saat melawan Borneo FC, apalagi sebelumnya itu. Sebenarnya bisa sekarang menyamai poin Borneo FC, tapi masalahnya ya kalah di kandang Malut United kemarin. Ya, jadi terima kasih Bali United, Persib Bandung, dan satu lagi apa berarti yang mengalahkan Borneo FC ya. 3 pertandingan terakhir berarti mereka terpleset, tidak mengambil poin penuh setelah 11 kemenangan beruntun. Sekali imbang, 2 kali kalah kalau nggak salah setelah itu. Oke, jadi ya sekarang waktunya, tapi sebelum ke
preview pertandingan lagi nih selama setidaknya sepekan terakhir ini banyak sekali rumor ya yang beredar, yang namanya juga rumor, belum tentu kenyataan, tapi ya ramai lah diperbincangkan. Boleh kita bahas sedikit. Ada beberapa yang paling panas kayak baru kemarin terjadi, itu adalah rumor tentang bek Italia kita ya, Federico Barba, yang kabarnya diminati oleh klub Serie B Italia ya, ada Pescara. Nah, itu menanggapi banyak sekali teorinya ya, banyak sekali teorinya. Ada yang bilang bahwa ya memang Barba pemain Italia tuh udah kayak apa ya, udah akrab banget dengan kata-kata rindu keluarga. Sepertinya Bobotnya juga agak-agak trauma mendengar kata-kata rindu keluarga. Lalu juga ada yang bilang itu adalah taktik untuk negosiasi dan lain sebagainya. Banyak sekali lah teori yang beredar. Kalau menurut Kang Giri seperti apa? Ya, boleh dikatakan ya itu sebenarnya masalah keluarga itu alasan klasik sih, nggak tahu apa dibaliknya. Tapi yang pasti Barba memang dirumorkan akan dipinjamkan dengan alasan dia selama ini, dia mengatakan ya, selama ini berada di Bandung jauh dengan keluarga itu ya satu masalah. Ketika dia masuk rumah sakit tanpa ada keluarga itu juga menjadi persoalan. Dan dia mengatakan bahwa sekarang rindu dengan Italia, dan itu dikaitkan bahwa Barba akan dilepas. Kemungkinan besar iya mungkin, apalagi sekarang juga ada muncul beberapa pemain yang kabarnya akan masuk ke Persib. Yang satu pasti untuk menggantikan William Marsilio yang sudah dilepas, tentu untuk menambah kekuatan di AFC, itu akan ditambah lagi kekuatan biar tetap 11 pemain. Terus kemudian ada rumor-rumor lagi, Pelupesi juga ada Martin Paes. Itu ya kita lihatlah di posisi kiper sekarang ini kan kita tidak bisa berharap banyak dengan keberadaan Adam Bisbek yang selama ini baru ya sampai sekarang kan baru satu pertandingan kan, dan Teja Pakualam bisa membuktikan bahwa dia bisa menutup kekurangan dengan penampilan terbaiknya. Dan sah-sah saja ketika rumor tentang Martin Paes, terus Pelupesi, terus yang lainnya dikaitkan, apalagi sekarang kan akan bursa transfer. Itu hal yang wajar, apalagi tim-tim lain juga sudah mengumumkan pemain-pemain baru. Termasuk yang bek Italia yang katanya diminati Persib tapi juga diminati tetangga ya, diminati Persija Jakarta. Apapun itu kita tunggu aja nanti. Kita tunggu ya, yang namanya rumor akan tetap menjadi rumor sampai nanti Persib Bandung yang mengumumkan sendiri ya. Kalau misalnya fansnya Barba mungkin harap-harap cemas ya, nggak mau sang pemain nengkang. Apalagi terakhir dia menjadi kapten dan membuktikan bahwa dia bisa memimpin kok rekan-rekan di Persib. Dan selalu dipuji Boyan Hodak juga tentang kepemimpinannya dan lainnya. Mudah-mudahan lah yang terbaik untuk Persib Bandung, karena pelatih Boyan Hodak pasti tahu apa yang terbaik untuk timnya. Oke, selanjutnya nih melawan PSM Makassar. PSM Makassar ini kalau secara head to head sama Persib Bandung juga seimbang ya. Masing-masing menang, satu kali menang, masing-masing satu kali kalah, dan juga pernah imbang setidaknya dalam 4 pertandingan terakhir ya. Kalau dalam catatan 18 pertandingan terakhir dia juga imbang sih. Ada 7 kali menang, 7 kali menang juga, 4 kali imbang. Dan musim lalu Persib bisa dikatakan menguasai lah. Imbang di kandang PSM dan kemudian menang 1-0 di kandang sendiri atas gol Ciro Alves kan. Tapi ya secara kekuatan musim lalu tidak bisa disamakan dengan musim sekarang. Tapi apapun itu ya tetap menjadi modal lah. Apalagi kemarin menang juga atas Bayangkara FC. Itu ya membuktikan bahwa semangat pemain udah bagus setelah kalah di kandang Maluku United. Dan itu modal bagus. Apalagi PSM Makassar setelah pelatih baru ini ya udah 5 pertandingan, 3 pertandingan awal mereka selalu menang. Tapi kemudian 2 pertandingan terakhir mereka di kandang sendiri. Imbang 1-1 melawan Persebaya, kemudian yaitu kalah ketika melawan Maluku United. Dan mudah-mudahan Maluku United juga menolong Persib dalam tanda kutip untuk mengalahkan Borneo FC nanti. Ya, jadi PSM Makassar ini menurut Kang Giri sempat agak kesulitan dalam beradaptasi setelah pergantian pelatih ya? Ya secara konsistensi sih sebenarnya. 3 pertandingan pertama di tangan Thomas ya bagus lah mereka. Pertandingan pertama kan menang di kandang Dewa United, itu sebuah hal positif. Tapi ternyata ya oleng lagi sih sebenarnya. Sebelumnya ditinggal Bernardo Tavares juga dalam kondisi yang tidak bagus, apalagi ada isu Tavares kan keluar, ada isu hal tentang gaji, terus kemudian diganti
awalnya iya bagus, start yang bagus, 3 pertandingan beruntun menang. Tapi kemudian menjelang melawan Persib, menjelang ke Bandung, mereka tidak menang dalam 2 pertandingan terakhir. Oke, jadi bisa dibilang mereka ini datang ke Bandung dalam posisi yang belum stabil lah ya. Ya, gitu, terluka lah. Tapi itu yang harus diwaspadai Persib dong. Iya, dan Jangan sampai menutup tahun betul, 2025 iya. dengan kalahan. Dan PSM ini di klasemen ada di posisi ke-8 ya saat ini, Iya. posisi 8 dengan 19 poin. Dan apa sih gitu yang harus diwaspadai dari Persib Bandung? Thomas Tuchel ini kan sama-sama pelatih Eropa Timur ya. Apakah Iya. gaya permainan ini akan mirip-mirip sama Boyan Hodak nantinya atau seperti apa? Saya pikir PSM memiliki keuletan lah. Mereka pemain-pemain mereka, sayap mereka cukup bagus dengan kecepatan-kecepatan itu yang harus diwaspadai. Tapi saya pikir Hodak tetap mempunyai jurus untuk meredam semuanya, dan itu udah dibuktikan lah. Setidaknya melawan Bayangkara FC, setelah kalah dari Maluku United, mampu untuk bangkit dengan penguasaan bola. Memang kalah sih sebenarnya dari Bayangkara FC, tapi secara peluang ada 13 kalau nggak salah percobaan, terus 9 on target, tapi ya sayang cuma 2 gol sih sebenarnya. Dan itu tetap menjadi kelemahan Persib, bagaimana memaksimalkan peluang menjadi gol. Sangat jauh sebenarnya, 9 on target tapi cuma 2 gol. Tapi ya itu lagi, Yang kemenangan penting- adalah kemenangan dan 3 poin itu sangat penting, termasuk melawan PSM nanti. Oke, dan apa sih yang kekuatan PSM Makassar yang saat ini dimiliki nih saat ke Bandung nanti yang perlu diwaspadai? Ya, secara kesulitan mereka bagus kok sebenarnya. Mereka bagus. Mereka cuma yaitu konsistensi. Mereka menjaga konsistensi itu yang penting ketika melawan Persib Bandung. Setelah saya bisa katakan bahwa mereka sedang terluka saat ini, dan barangkali itu menjadi bahaya laten kemudian ketika bermain di Persib Bandung. Walaupun di hadapan Bobotoh, Persib harus tetap waspada, tidak boleh meremehkan, walaupun yaitu PSM sedang tidak baik-baik saja dalam 2 pertandingan terakhir itu di hadapan pendukung sendiri ketika melawan Persebaya 1-1, kemudian melawan Maluku United kalah 0-1. Dan itu yang harus diwaspadai Persib, bagaimana mereka akan membuat ya Persib sebagai batu pijakan untuk melangkah lebih jauh di tahun depan. Iya, dan Persib Bandung juga punya motivasi lebih ya untuk Iya. bisa merebut posisi puncak Itu yang penting. Karena apalagi di hadapan Bobotoh gitu, mungkin setelah pertandingan terakhir nanti akan mungkin liburan singkat sebelum nanti melawan Persik Kediri lagi dan juga Persija Jakarta. Dan tentunya di setidaknya 3 pertandingan putaran pertama ini penting ya untuk mengumpulkan poin sebelum pada akhirnya jadwal padat lagi menjalani 2 kompetisi ya. Karena kalau udah jadwal padat lagi, bergelut lagi lah dengan fisik dan lain sebagainya. Ya itu harus diambil. Pertandingan ini harus diambil apapun itu caranya. Nanti saya yakin Bojan Hodak akan melakukan segalanya, melakukan jurus-jurus terbaik dia. Bagaimana apalagi Klok juga bisa main lagi setelah kemarin melawan Bayangkara FC tidak bisa bermain karena ada masalah otot di kaki. Itu akan menambah kekuatan, walaupun ketiadaan Klok juga tidak ngaruh kemarin. Sorry Klok, bukan bermaksud, tapi ya itu Persib Punya tetap Persib. nemu pengganti ya ternyata. Iya. Setelah sebelumnya ketiadaan Mark Klok lumayan terlihat ya, lini tengah agak kelimpungan, tapi ternyata ada sosok baru. Sosok baru yang Baru yang tidak baru. serba bisa. serba bisa, Eliano Raidi. Bagaimana komentarnya itu, Eliano? Ya, kita tahu lah Eliano sejak awal itu kan bisa di mana aja, dan Hodak mengatakan bahwa satu-satunya posisi yang tidak bisa Kiper. Iya, walaupun ada videonya waktu di Presis dia Joel. menjadi kiper juga, Iya, dan itu menjadi tidak kiper. berarti bisa termentahkan apa kata Hodak kan, bahwa Eliano juga bisa ditaruh di bawah Mister Gawang kalaupun Teja nggak bisa bermain dengan performa terbaik. Tapi ya itu cuma candaan. Iya. Tapi setidaknya Eliano bermain melawan Bayangkara FC kemarin ya bisa dikatakan ya bagus lah, bisa menutup pergerakannya sangat mobile, dan selama ini ya Eliano berada di mana-mana kok. Dan itu bukan posisi yang baru pertama kali diduduki sama dia. Di Persib juga pernah, di Timnas kayaknya juga pernah. Iya, di timnas bahkan udah makin maju lagi dia posisinya. Jadi sangat versatile ya pemain satu ini, beruntung sekali. Iya. Persib Bandung saat ini adalah pemain kedua
termahal ya setelah Tom Hai. Terus kemarin baru dirilis pemain-pemain termahal di Super League, dan paling atas tentu saja masih Tom Hai yang belum terkalahkan di 15 miliar. Mungkin next akan lebih mahal lagi Persib Bandung. Kita lihat aja nanti rumor-rumor. Kalau memang iya dalam waktu dekat lah. Mudah-mudahan ya. Ngeri sekali nih persaingan di Super League di Persib Bandung. Jangan sampai nanti ada pembatasan nilai transfer kan ini. Pembatasan nilai tim kan, jangan sampai lebih dari sini, enggak lah ya. Kita setiap tim ingin memberikan yang terbaik dengan pemain-pemain terbaik ya. Mudah-mudahan Boboto kalau punya pemain-pemain harapan kayak misalnya yang udah tersiar-siar seperti Felipe sih, boleh dong komen di bawah. Oke, ini selanjutnya kita langsung masuk ke prediksi susunan pemain melawan PSM Makassar seperti apa? Ya, kalau Klok, kita mulai dari Klok ya. Kalau Klok udah berlatih kemarin secara penuh juga akan menjadi pilihan lagi. Tapi dari posisi kiper kayaknya Teja Paku Alam belum bisa diubah kayaknya. Kemarin juga clean sheet lagi kan. Terus kemudian di kanan seperti biasa U23 ada Kakang Rudianto, di tengah masih sama kayaknya ada Matrikardi sama Barba. Terus di kiri kayaknya Dewangga menyingkir dulu karena Klok masuk. Terus kemudian Eliano ada di sana. Terus di tengah ada 3 Klok lagi, ada Lusto dan Tom Hai. Di kanan seperti biasa Baros. Terus di ujung tombak selamat kepada Ramon yang sudah 3 gol. 4 gol semuanya. Semuanya 4 gol. 4 gol sama di ACL ya. Iya. 4 gol sama di ACL, dan kalau di kirinya belum. Di kiri Berguinho ya. Trio Brazil ya jadi. Iya. Ya itu secara pakem kayaknya itu deh sekarang ini. Sekarang ya, dan sesekali mungkin nanti putar babak kedua Sadil atau Andrew Young juga bisa masuk untuk Barba ya. Kita nantikan ya keren untuk Ramon. Barba jadi striker biar gak pindah katanya. Tapi udah 3 gol loh. 3 gol Barba itu udah menyamai catatan Andrew Young sama Ramon. Posisinya back. Ya emang serba bisa lah. Barba ini kalaupun nggak mencetak gol di pertandingan terakhir, saat Ramon mencetak gol, dia ngeblok semua pemain. Sama pemain Bayangkara kan. Jadi top lah, semoga bertahan. Oke, nah ini udah di penghujung segmen waktunya. Kanjiri tebak skor. Ya, tebak skor agak susah sih sebenarnya. Apalagi ya Persib dalam tren bagus. Terus PSM kesini ke Bandung juga dalam posisi yang saya katakan terluka karena 2 pertandingan kandang mereka tidak bisa memanfaatkan, sekali imbang kemudian kalah. Tapi ya Persib masih oke lah, 2-1. 2-1 ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lah, karena suasananya ingin liburan di puncak nih gitu. Iya dong, biar kedinginan. Oke, mudah-mudahan. Oke, Boboto dan Tribuners nih, Kanjiri sebelum kita tutup ngoper edisi hari ini, seperti dilihat ini ada dekorasi-dekorasi Natal karena kita syuting tepat saat hari Natal. Jadi kita juga mengucapkan selamat hari Raya Natal kepada teman-teman yang merayakan. Semoga damai, cinta, kasih Natal menemani kalian semua yang merayakannya, dan selamat liburan juga nih buat para Boboto yang udah pada libur ya, kalau kita tidak ya. Kalau kita tetap nanti memberitakan informasi seputar arus lalu lintas di masa liburan, dan juga Persib Bandung karena masih ada 3 pertandingan lagi. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi seputar arus lalu lintas mudik, lalu juga saat liburan Nataru, dan juga informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Dan kita juga ada live pantauan arus lalu lintas tiap hari di Tribun Jabar Video. Jangan lupa di-subscribe. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Dadah!